Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi. Ada apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Adalah komunikasi. Penjelasan yang dikemukakan oleh Edward Sapir, communication adalah proses primer terdiri dari bahasa, gestur atau nonverbal atau peniruan perilaku dan pola perilaku sosial. Communication adalah teknik-teknik sekunder, instrumen dan sistem yang mendukung proses komunikasi. Menurut Awe Wijaya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Yang pertama, itu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses seseorang atau kelompok yang bersosialisasi melalui percakapan agar terhubung dengan lingkungan. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ada ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi terbagi 8 bagian. Nah, ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Ruang lingkup komunikasi ini ada bentuk komunikasi, ada komunikasi personal, kelompok, dan massa. Ada juga jenis komunikasi, ada verbal dan nonverbal. Ada metodenya komunikasi, metode propaganda, periklanan, hubungan masyarakat, dan jurnalistik. Ada juga model komunikasi, ada model satu arah, dua arah, dan banyak arah. Selanjutnya ada teknik komunikasi. Teknik komunikasi ada memberitahu, membujuk, memaksa, dan memerintah. Lalu ada bidang komunikasi, ada bidang pendidikan dan sosial, ada bidang bisnis, bidang politik, dan budaya. Dan ada sistem komunikasi, ada sistem tanggung jawab sosial dan sistem otoriter. Dan yang terakhir ada saluran komunikasi, ada saluran impersonal dan saluran interpersonal. Komunikasi juga mempunyai tujuan dan fungsi. Fungsi komunikasi adalah yang pertama menyampaikan informasi, kedua mendidik, ketiga menghibur, dan yang terakhir mengetahui. Nah, tujuan komunikasi adalah merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Ada juga fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Fungsi komunikasi dalam konteks sosial ada 5 hal. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Yang keempat, kebahagiaan. Dan yang terakhir, pembentukan konsep diri. Dan ada juga komunikasi dalam konteks pendidikan. Konteks pendidikan ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, dedukatif. Yang ketiga, persuasif. Dan yang terakhir, rekreatif. Metode pendekatan komunikasi ada 4. Yang pertama, pendekatan aktor atau subjek. Yang kedua, pendekatan objek. Yang ketiga, pendekatan emosional. Dan yang keempat, pendekatan eksplisit. Ada sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antara 2 orang atau lebih. Ada aspek-aspeknya, yaitu yang pertama, kemampuan berinisiatif. Yang kedua, kemampuan bersikap terbuka. Yang ketiga, kemampuan bersikap asertif. Yang keempat, kemampuan memberikan dukungan emosional. Dan yang terakhir, kemampuan mengatasi konflik. Dan yang terakhir ada sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal apa sih? Nah, dapat dijelaskan bahwa komunikasi interpersonal diartikan sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Contohnya seperti meditasi, berdiam diri, dan introspeksi diri. Karakteristik komunikasi intrapersonal. Yang pertama, berfokus pengolahan informasi yang didapat seseorang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. 2. Terjadi ketika seseorang individu sedang dalam keadaan ragu, bingung. Dan unsur-unsurnya ada unsur sensasi, unsur persepsi, dan unsur memori dan berpikir.